Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki. Hari ini tanggal 3 Desember. Ya, pukul pukul berapa nih guys? 18 lewat 55 menit. Gue mau bahas saham Inco. Jadi Inco ini memang sentimennya lagi nggak bagus ya. Karena harga nikelnya juga lagi rendah. Rendah. Walaupun rendah memang sebenarnya nggak membuat si perusahaan rugi. Karena cost-nya dia tetap masih di bawah 10.000 US dollar per metric ton. Jadi tetap dia masih untung tapi untungnya jadi tipis. Memang pure dipengaruhi oleh harga nikel yang saat ini masih ya belum naik, masih di situ-situ aja. Saham Inco ya. Sekarang ada di harga 3.510. Kalau dilihat dari valuasi PBV-nya, memang dia udah murah dibanding dari beberapa tahun terakhir. Cuman begini guys, jangan beranggapan bahwa karena dia sudah murah dalam beberapa tahun terakhir, berarti penurunannya sudah maksimal. Ya, belum tentu sebenarnya. Apalagi kalau lihat pernya sekarang 36-an. Nah, kalau dilihat dari industri nikelnya itu sendiri, memang di tahun 2024 ini berat. Jadi, harga nikel ini kembali ke harga bahkan sebelum tahun 2021. Tahun 2021 si Inco ini bisa mencatatkan EPS di angka 117 ya, walaupun sekarang jumlah lembar sahamnya pun udah bertambah, tapi dia bisa mencatatkan EPS di harga 117. Sekarang ada di angka 73. Bisa nggak sampai di angka 100? Bisa iya, bisa nggak. Tapi yang jelas begini, eh terus terang guys, karena ini memang saham siklikal ya, dipengaruhi oleh naik turunnya nikel. Karena kan dia gini guys, si Inco ini banyak melakukan penjualan bahkan setelah pemegang sahamnya itu sekarang mayoritas adalah ini nih ya, dari Indonesia pemegang sahamnya ini. Nah, pemegang sahamnya itu sekarang 49% PT Mineral Industri Indonesia. Ada VCL nih, Vale Canada Limited, publik 29% sama Sumitomo. Nah, penjualan dia masih ke sini, VCL sama Sumitomo ini. Ya, ke pihak berelasinya itu sendiri. Dan dia juga saham siklikal. Nah, terus terang guys, gua kurang suka ketika perusahaan ya yang tadinya berada di ini, lihat nih profitabilitasnya ya. Ini nih gua warnain nih guys. Jadi si Inco ini kinerjanya bahkan secara gross profitnya bahkan lebih buruk daripada sebelum tahun 2021. Tahun 2020 itu masih di angka 16, 14%, 13%. Sekarang ada di angka 11 persenan, bahkan di kuartal 1 2024 ada di angka 8%. Ya, itu dari gross profitnya. Nah, untuk net profitnya dia sama sekarang seperti tahun 2019. Nah, ini nih ya. Tahun 2019 dan sebelumnya, tahun 2019, tahun 2018, net profit marginnya di angka segitu, bahkan lebih rendah daripada tahun 2019, tahun 2018. Yang mau gue sampaikan begini, meskipun secara pendapatan si Inco ini sebenarnya naik ya. Nah, Inco ini kan tadinya mencatatkan pendapatan 700 juta US dollar. Sampai sekarang akhirnya di tahun 2023 tuh sempat dia mencatatkan di angka 1,2 miliar US dollar. Terutama tahun 2022 dan tahun 2023 di mana waktu itu memang siklusnya nikel lagi tinggi-tingginya. Nah, di sini nih guys nih. Nah, sekarang nah itu tadi gue sampaikan, ini saham saham siklikal memang. Jadi bukan tidak mungkin kondisi seperti ini ya. Kondisi seperti ini di mana profitabilitasnya kembali menyamai seperti sebelum tahun 2021 itu memang hal yang sangat lumrah terjadi di saham siklikal. Tapi terus terang gue kurang suka. Jadi gini, walaupun pendapatannya naik secara angka, ya tapi kalau misalkan gross profit sama net profit marginnya lebih rendah daripada tahun 2021, bahkan lebih buruk, ya EPS-nya juga jelek gitu. Nah, hal tersebut kembali lagi, memang saat ini disebabkan oleh penurunan harga nikel yang
Karena kan tadi dia menjual banyak ke pihak berelasinya. Apalagi dia banyak menjual ke pihak berelasi, itu marginnya juga nggak bisa tebel-tebel amat. Nah, cuman bukan berarti si Inco ini tanpa prospek. Karena kan dia juga ada proyek strategis nasional, yang dia punya PR juga dari pemerintah, proyek-proyek yang ada di Sulawesi Tenggara sama Sulawesi Tengah, proyek HPAL-nya nih, ya, Inco. Terakhir memang diupdate di tahun 2023 kemarin. Cuman Inco ini mau RUPS nih, RUPSLB nih, beritanya tadi nih. Jadi dia akan melaksanakan rapat umum pemegang saham luar biasa di tanggal 14 Januari 2025. Biasanya nanti akan ada update karena manajemen juga sudah menyampaikan bagaimana nih proyek HPAL-nya. Salah satunya kan proyeknya yang ditunggu-tunggu kan HPAL itu. Nah, dia katanya mau mengupdate di kuartal 1 tahun 2025. Nah, artinya sekarang Inco ini masih kerja keras, harus kerja keras. Dan kalau misalkan memang belum ada sentimen positif itu maksudnya gini guys ya, kayak harga nikel yang naik, IPS-nya juga belum naik akhirnya, belum ada yang membahas gembar-gembori di media saham-saham nikel gitu. Kondisinya masih oversupply. Memang sekarang ada isu nikel itu oversupply. Jadi harganya ya di sini. Ada isu itu, coba lu baca berita. Bahkan ada salah satu perusahaan di Eropa, perusahaan nikel juga bangkrut. Nah, jadi kondisinya memang masih belum menarik buat Inco. Nah, kalau misalkan belum menarik, meskipun valuasinya murah seperti ini, ya sahamnya belum akan kemana-mana. Terkecuali nanti ada update terkait dengan proyek-proyeknya, yang nantinya produk dari proyek itu Inco bisa mendapatkan nilai dari penjualan nikel yang sudah dimurnikan dengan harga yang lebih tinggi. Kayak gitu, karena kan Inco dapat PR hilirisasi dari pemerintah. Makanya ya kalau sekarang, kalau gue pribadi belum ada sentimen yang menarik dari Inco, kemudian harga nikelnya juga belum tinggi-tinggi amat, bahkan masih di situ-situ aja. Kemudian dari profitabilitas dia juga turun, ya ada potensi dia masih akan lanjut turun. Tapi kalau misalkan lu mau beli, kan ada tuh yang beranggapan bahwa oh ini kan saham siklikal. Saham siklikal ya lu belinya ketika lagi roboh-robohnya. Sekarang nih lu beli, ya silakan kalau mau beli, tapi lu nggak usah masuk banyak-banyak, cicil-cicil, beli sedikit-sedikit. Karena gini guys, Inco termasuk saham yang sangat sensitif dengan kenaikan harga nikel. Kalau harga nikelnya naik aja, biasanya dia sahamnya ikut naik. Tidak peduli bagaimana kinerjanya. Oke guys, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu ya guys, sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.